Ya bapak-bapak ya Jumaah sokai kotak jariah sokaya. Bagaimana sikap bapak menghadapi kotak jariah liwat? Melotot apa nunutan? Nunutan bari meletet sabelah nalingakeun liwat encan liwat encan liwat encan liwat encan liwat. Darwe salat Jumaah warjukni cek malaikat liwat. Coba stop tuh kotak jariah, kodok kantong 100.000 asupkeun ke kotak jariah. Ketika kita sholat Jumat dibaca itu doa warjukni, gak malu kita sama Allah. Meskipun kita nagih sama Allah, setidaknya sedikitnya kita sudah punya tabungan, ada saldo. Itu resepnya. Kalau pengen dimudahkan usaha bisnis, maka rajinlah bersedekah. Bahkan Rasul menguatkan kembali dalam hadisnya, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Barang siapa yang ingin dilancarkan bisnisnya, disukseskan usahanya, maka harus terlebih dahulu mengeluarkan hadiahnya, harus terlebih dulu mengeluarkan sedekahnya. Sebab itu umpan untuk mendatangkan rezeki. Bolak-balik Ustadz Kiai Ajengan datang berbisik ke telinganya, la ilaha illallah. Yang menang Real Madrid apa Barcelona? La ilaha illallah. Gimana kelanjutan drama Korea? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau tonton? Apa yang sering kau lakukan? Itulah yang akan kau ucapkan nanti ketika mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Hadratan mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama manfaati di haflah mubarakah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus guru kita yang kita nanti-nantikan kedatangannya, yaitu Al-Ustadz Abdus Somad, yang alhamdulillah itu udah nyampe kayaknya. Itu ya butat belum oh masih ceramah nggak sih kadiri ngalik lah kadiri sini bu lihat di sini, nanti saya kasih tahu, nanti puas datang saya kasih tahu nanti ya. Sekarang lihat dulu uap Ustadz Abdul Barok ya, KW. Tentunya
saya yakin semuanya masyarakat khusus jamaah Masjid Jami An-Nur sangat merindukan kedatangan beliau. Mungkin cek orang Sunda mah kaget, soalnya apa, saya juga ngedadak dikasih tahu sama sahabat seperjuangan. Kebetulan saya lagi di jalur Sukabumi dan malam ini kebetulan saya nggak ada jadwal karena emang ngondang sedih ku corona iya, proyek Kiai bangkrut kabeh, ngarep-ngarep nu paeh we terus. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dikontak langsung sama Ustadz Katel. Ini Ustadz Katel ya, itu sahabat seperjuangan. Ustadz Katel dari Paguyuban Mubalik Muda Kabupaten Sukabumi, lakopnya Katel. Emang di Kobongna ngeleg-legan Katel banget. Sehi, Katel Sehi, Sehi, sedikit hidung gitu tuh. Saya mau usul nih untuk operator sound system, nanti kalau buat UAS jangan pakai mic yang ini nih. Ya les-lesan nih mic ya. Karasa lamun ayam mic kabel bae. Kalau pakai mic wireless gini kadang-kadang nggak nyambung sinyalnya, jadi putus nyambung suaranya. Tolong nanti supaya tidak mengecewakan yang hadir, yang didengar nggak sepotong yang pakai kabel aja bang ya, supaya nyambung langsung. Ayo males-lesan ngalir kadi leungit. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul di sini. Dengan qudrah iradah Allah semuanya bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Tentunya ini berkat doa warga masyarakat Kampung Sukaresmi, Desa Sukaresmi ya, Kampung Sukaresmi, yang doa-doanya diijabah. Saya yakin ini 100% yang hadir di sini, masyarakat di sini adalah ngefans bener, cinta kepada UAS. Alhamdulillah kita sering bertemu di televisi, kita sering melihat di media sosial, tapi malam ini Allah anugerahkan untuk masyarakat Jamaah An-Nur, untuk masyarakat Sukaresmi. Insya Allah guru kita yang kita cintai, yang kita rindukan, Ustadz Abdus Somad sekarang akan hadir di sini di depan kita. Alhamdulillah. Tentunya kita berterima kasih kepada para panitia, keluarga besar Ibu Haji Pak Haji Wawan, alhamdulillah keluarga besarnya yang sudah menjadi wasilah mempertemukan kita malam hari ini dengan guru kita tercinta Al Ustadz Abdus Somad. Dan roadshow Ustadz Abdus Somad di wilayah Sukabumi mungkin dari kemarin, bahkan tadi pagi, siang tidak ada hentinya, sampai pada maghrib pun beliau masih ngisi sampai sekarang nih. Nanti habis dari Al-Wasilah langsung meluncur ke kita, ke tempat ini. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, amin. Bahkan besok Ustadz Abdus Somad langsung meluncur masih di Sukabumi, besoknya lagi mengisi siaran langsung Damai Indonesiaku bersama Abah Kiai Haji Jujun Junaidi ya di wilayah Bogor. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunga teu seneng teu cinta teu ka kiai ka UAS ka almarhum guru urang al-maghfurlah Allahumma yarham, yang sekarang beliau sedang merasakan nikmatnya alam barzah. Siapa? Halo Ustadz Arifin Ilham, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga beliau, karena itu favorit kita semuanya, Masya Allah. Subhanallah, pertemuan saya baru 3 kali dengan beliau. Insya Allah min ahlul jannah, amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan di para ulama-ulama kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Sohibul Bait di sini, para panitia, harta, tenaga, pikiran, insya Allah dijadikan tabungan amal soleh. Kang Haji Wawan, ulah sieun,
ulah ngarasa rugi harta nu tos disodakohkeun komo jang ibadah jang pengajian ayeuna insyaallah nu mayarna Allah moal jadi rugi jelema rajin sodakoh. Nabi geus ngabejakeun mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah untuk ibadah, untuk pengajian, maka harta itu bukan hilang, justru Allah akan tambah, lebih diberkahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan di sedekah para panitia di sini untuk menghadirkan guru kita tercinta, apa yang telah dikorbankan insya Allah menjadi wasilah, menjadi umpan sehingga Allah menurunkan rizki untuk masyarakat Kampung Sukaresmi khususnya yang hadir khususnya lebih diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istanzilur rizki bis sadaqah ay nujulur rizki bis sadaqah. Undang rizki Allah dengan apa? Dengan sedekah. Epanan rizki Allah teh ku sedekah, makanya sing rajin sedekah teh lah Korea tuh nu pelit nu wakliat ngangan CS namanya itu ulah pelit rajin sedekah malah jadi sangsara, justru bakal dibeungharkeun ku Allah. Amin amin. Pan orang teh rajin nama nagih ka Allah, nagih rizki tiap sholat ditagih eta Allah ngan warjukni eta teh keur ngagesekeun ATM eta teh nagih ka Allah ai saldo teu dipariksa, ATM digesek-gesek ai saldo limit teu bijil-bijil ayeuna beres salat kukulutus aral da aing teh salat teh osok tara katinggalieun, ngaji ge tara katinggalieun, tapi ya usaha rezeki meni hese bae, ulah nyalahkeun warjukni, ulah nyalahkeun salat, pariksa tabunganana aya eueuh. Ece nabung ka bank 1 juta dibere kartu ATM na geus 3 poe dicokot ke ATM 1 juta geus saminggu ke ATM deui rek nyokot 300.000 cek satpam ieu jelema nyokot duit di ATM can bijil-bijil cek satpam keluar teu bu duitna henteu nyokot sabaraha 300 nomor PIN na salah meureunan bener nomor PIN mah sabaraha 44342 eta salat 5 waktu PIN na eta cokot 300 geus limit meureunan nabung teu nabung sabaraha 1 juta iraha geus saminggu pernah dicokot teu pernah iraha kamari sabaraha 1 juta geus nyokot nabung deui teu henteu ngecek satpam sia nu tolol tabungan geus limit digesek-gesek bejan kartuna bijil moal sabab naon limit saldoan. Nah enak teh urang teh loba nu kitu tiap salat kan warjukni tapi nempo kotak jariah liwat pura-pura molor. Ya bapak-bapak ya Jumaah sok aya kotak jariah sok aya. Bagaimana sikap bapak menghadapi kotak jariah liwat? Molotot apa nunutan? Nunutan bari meletet sabelah nalingakeun liwat encan liwat encan liwat encan liwat encan liwat. Darwe salat Jumaah warjukni cek malaikat liwat. Coba stop tuh kotak jariah, kodok kantong 100.000 asupkeun ke kotak jariah. Ketika kita sholat Jumat dibaca itu doa warjukni, gak malu kita sama Allah meskipun kita nagih sama Allah, setidaknya sedikitnya kita sudah punya tabungan, ada saldo. Itu resepnya. Kalau pengen dimudahkan usaha bisnis, maka rajinlah bersedekah. Bahkan Rasul menguatkan kembali dalam hadisnya, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Barang siapa yang ingin dilancarkan bisnisnya, disukseskan usahanya, maka harus terlebih dahulu mengeluarkan hadiahnya, harus terlebih dulu mengeluarkan sedekahnya. Sebab itu umpan untuk mendatangkan rizki. Ayo usep nama seket, sholat nama khusyuk, jejer nage kuat, doanya mantep, tapi nggak ada epan. Lauk nama loba dikulah, usep na seket, jejer kuat, ngante make epan, menang lauk moal. Nah sababna tah eta nu tepat anu nyebut eueuh panan eta jelema teu ngadenge
Eupan tadi aing ngomong gitu nguseup teu make eupan menang lauk moal naon sababna eueuh eupanan eueuh eupanan menang lauk moal naon sababna jawabanna tadi sabab lauk teu beukieun kawat ieu pan useup tina kawat cek lauk wow kawat bahaya dibungkus kawatna make eupan cek lauk nah sikap ngait gede jeung leutikna lauk tergantung adi eupana cacing cau wae manu menang naon bener asep yang menang lauk gede rek ngusupna di Pelabuhan Ratu di Cisolok di Cibangban di tengah laut eupana tongkol segede bitis nu nyamber hiu jeung nu ngusupna leungit nyengir ngarti teh nyengir balik teh dia pelit deui sia kartin kan mudah-mudahan dia sedekah hurang para panitia sehingga jadi upan amin sehingga Allah menurunkan rezeki yang begitu berkah buat kita semuanya khususnya kampung Sukaresmi jamaah Masjid An-Nur insya Allah lebih diberkahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabab naon urang mah jujur rumasa hirup di dunia normal butuh duit ya awewe ieu saruan ieu teu di imah teu di pangajian nasirahna dengan duit teh salakina eta ih anu tanya uyuhan betah urang mah jujur di dunia normal hirup butuh ieu leungeun deuleu ai leungeun kieu ai duit mah kieu butuh kudu latihan heula ieu teu gaul urang dieu butuh doa butuh duit ya jelas kuring jelema biasa normal butuh doa butuh duit butuh makanya jauh-jauh ti Cikampek ka dieu daripada cicing di imah rieut sirah mikiran loba hulang-hulang hutang sok tahu nyempitnah sia ka ustad di mana ya ustad boga hutang ustad masuk anu lunasan bae hutang karek panggih jeung aing mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-huleng mending liar ka dieu sugan di dieu mah menang doa duit bae eta si mumun tah duit bae eta tadi engke balik ti dieu ibu bubar mawa ilmu kuring mawa amal astagfirullahaladzim amplop buat di amplopan buat henteu ditanya ge sambutan aing mah ngunah wae lu dibayar mah uas aing setengah awas aja jawaban sia licik cekek lah alhamdulillah butuh doa duit baik nya doa butuh duit bud ya kan Rasulullah yang nyuruh talabul halali faridatun ba'da faridah mencari uang yang halal itu wajib untuk ibadah untuk mengerjakan kewajiban betul nggak ad-dunya bid-duit wa ma fid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus ad-dunya bil fulus lulus koruptor di Cina benang ditewak digantung nepi ka paeh koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna itu putus-putus bil fulus koruptor di Saudi ditangkap dapat dipotong tangannya koruptor di Indonesia ditangkap dapat dipotong masa tahanannya harusnya 6 tahun jadi setahun bil fulus lulus lah ibu ge salah kita buka duit mah nyengsol bibir jujur hayo si awewe hayo bener teh salah kita buka duit coba usum corona lalaki ulah liar di imah wae ngadahar naon yang di imah itu liar konon ata aya naon atuh sok dibantu aya naon eta teh maksudna naon jadi riweuh atuh aing jadi teu didengekeun atuh ieu sok nu masang mah masang kan eta ulah sarere atuh geus ka dieu perhatikeun atuh jadi aing ngomong sorangan kieu
tolong dibantu supaya tereh beresna dibatas eta maksudnya atuh batas tali rapi yang geus teu ieu coba neangan heula semen adukan sok dibenteng make tembok ka dieu jadi ngadadak kiri weh gitu geus bo eta budak neangan saneangan indungna lain diuk neng geus diuk. Ya Allah, itu dibantu anda kadeuleuh ku anjing. Sit down. Itu ngarti nongeng wae. Bu, butuh duit yang bakal iba. Leres henteu? Doakeun caroge urang nu keur usaha sing leuwih dibarokahkeun usaha. Anu ngalalanggur keneh ya ku barokahna ya pangaosan insyaallah. Sing barokah nafkah tempat-tempat neangan nafkah anu dihalalkan diberkahkan yang bakal ibadah buktina gini alhamdulillah ku jalan rezeki nu dilancarkan ku Allah ngagugah ngabuka hati seorang hamba Allah sehingga malam ini kita mampu insya Allah bertemukan dengan kiai kita dengan ustadz kita dengan guru kita meskipun sehuruf yang mereka sampaikan yang beliau sampaikan itulah guru kita betul sebab kenapa sekarang banyak santri banyak murid yang melupakan gurunya kewalat ya Allah ya Rabbana ingat teguran Sayyidina Ali innaman 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din wa huwa abuka fid din barang siapa yang menyampaikan satu huruf saja kepadamu untuk membenarkan ibadahmu meluruskan ibadahmu maka orang tersebut adalah gurumu dunia akhirat. Ayeuna teh geus loba santri mohokeun guru terutama guru-guru huruf hijaiyah anu ngajarkeun alif-alifan baheula geus dipopohokeun bener beda eta muridna geus jadi kiai besar geus jadi ulama besar dia lupa guru alif-alifan anu bagus bener teh oh iya dikosongkan jalan untuk melancarkan perjalanan guru kita tolong dibantu. Hansip itu mah kali astagfirullah tak budak enggak dikomandoan ku aing cicing boga yang gara-gara aja panggil ayo wae gangguan anak tah bu loba murid mohokeun guru bahkan loba nu goreng akhlak kan jadi guru ayeuna bener teu maaf santri bisa ya santri di dia sakumaha ente mas santren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kanu jadi guru komo mutuskeun silaturahmi ka guru mutuskeun sanad kailmuan ka guru moal manfaat eta ilmu al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di salhureun ilmu kunaon santri baheula jara di ulama besar kunaon santri baheula jadi kiai-kiai masyhur sabab santri-santri dulu mampu membeli hati gurunya dengan akhlak. Kiai baheula mah pesantrenna gede sawah loba teh nyaho macul santri tiap pagi bawa cangkul diurus tuh sawah kiai mas santri dulu kiai punya kebun banyak nggak tahu nanam apa-apa santri yang nanam mau muludan di pesantren kiai kaget nih pisang dari siapa mateng bukan dari siapa-siapa kiai dari kebun pak kiai emang ditanemin itu pisang iya pak kiai saya nanam pisang alhamdulillah kepake buat muludan masya Allah terima kasih nah mudah-mudahan kamu manfaat nanti kabeli hati guru balik di pesantren jara di ulama besar kiai kolamnya banyak nggak tahu ada ikan serona di kobong curiga ya mantan-mantan sero di dia tukang ngebedahkan kulah kiai ya Allah tapi ridho kiai kenapa ketika kiai butuh tenaga muridnya nggak susah sebab zaman dulu banyak murid yang nyamperin pengen disuruh sama kiai nongkrong depan rumahnya santri lewat pengen ditegur sama kiai nak sini ya mama mau kemana nggak kemana-mana tolong periksa di dapur takut ada yang kotor piring gelas dicuci ya iya aja nama hese di tas santri nempok kiai na bijil kaluati mah aya santri sing gerbek lumpat ayo akang nu hiji nyelap karena kokol nu hiji karena bedung nepi kiai gogorowokan urat beheungna kadeuleuh aya santri eueuh di dinya
Ini santri nu ngadenge silih sedek sia santri tolol nu gitu teh nyaho berkah nyiksa guru nu gitu. Makanya maaf di sini banyak alumni pesantren, kalau pengen manfaat tuh ilmu jangan putuskan sanad. Nggak bakal jadi ustadz, nggak bakal jadi kiai kalau nggak punya guru. Di mana? Di pesantren. Betul. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang bicara tanpa sanad, tanpa guru, ngaco, sesat kesananya. Makanya penting punya guru. Mudah-mudahan di guru kita Ustadz Abdul Somad dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Maghfurah Al-Ustadz Arifin Ilham dijadikan ahli surganya Allah. Itu guru-guru besar kita semuanya. Sengaja Allah wafatkan duluan mereka, ya Allah. Kenapa? Karena mereka mahal. Ibarat kebun jagung, Bu. Hei, iya dunia teh bangunan lu dibikin ku Allah. Sakedeung diek dihancurkan ek diruag. Ngan di jero bangunan teh aya barang mewah, aya barang butut, barang goreng. Eta urang lamun ek ngaruag imah aya barang mewah jeung barang anu goreng, nu pangheulana diamankeun nu mana? Nu mewah, nu mahal. Aya nu goreng mah diantepkeun di jero bangunan. Kadang-kadang digebrugeun jeung brangkal jeung tembok dihijikeun. Bener teh? Ieu dunia ibarat bangunan, sakedeung daek dihancurkeun ku Allah, barang mewahna geus diaman-amankeun ku Allah. Awal 2020 hampir 100 ulama para habaib, guru-guru kita, ahli ilmu, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli zikir diwafatkan oleh Allah. Awal 2021 Masya Allah hampir 80 ulama para habaib wafat, termasuk ahli Al-Quran Syekh Ali Jabir diwafatkan oleh Allah. Kadieu nama rutin sabulan sekali aya benu wafat eta para ulama para kiai diaman-amankeun ku Allah. Ibarat kebon jagong, di jagong rek dipanen, eta jagong rek dipanen, anu bagus anu petot nu dipetik pangheulana nu mana nu bagus, naon sababna? Bisa didahar, boga harga, bisa dijual, bener. Nu petot dipetik teu diantep di kebon jagong, dipetik nang kewe dikoret jeung tangkalna duruk di kebon kene. Ya urang hariwang ieu golongan petot, golongan alus ieu urang ieu. Sieun bae nu petot urang ieu. Dibeulem sakaligus. Insyaallah petot-petot oge sok deukeut ka nu alus. Sugan kabawa jadi sayur asem. Amin. Ya kieu-kieu urang rumah saloba maksiat keneh tapi urang seneng ka para ulama, para asatid. Alhamdulillah. Contohnya kita rela datang ke sini, betul gak? Karena cinta sama siapa? Sama ulama Allah, betul. Dan menurut nafsu mah mending di rumah, ibu yakin, jujur deh. Cek nafsu mending di imah, bener deh. Pan perang memeh ini kadete nanti imah teh antara cinta jeung nafsu. Syekh, mangga. Dikarenakan yang kita rindukan sudah nyampe, saya akhiri uraian dari saya untuk menyambut beliau guru saya Al Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, Bu, Pak. Maaf dulu yang moto, tolong yang moto itu nenek-nenek di belakang, kasihan. Itu nenek-nenek di belakang kasihan, pengen lihat wajah saya. Ya, karena wajah huas tertutup, biar wajah saya yang dilihat, Bu. Coba tolong. Itu kasihan nenek-nenek jadi moto pantat Bapak tuh, Pak.
Hargai nenek-nenek, karena beliau sebentar lagi pulang nenek-nenek ke rumahnya maksudnya. Bu, ada sekarang ada mimpi bukan? Asli? Ganteng? Saya? Alhamdulillah. Tuh seorang nu ngadukung lagi. Pasti ganteng dina hatena nyebut geneuk. Semal salah. Insyaallah saya Jasa Mubarak jauh-jauh Ustaz, saya dari Cikampek Ustaz. Karena saking cinta sama UAS, saya dari Cikampek meluncur langsung di sini. Alhamdulillah. Karena sahabat saya di sini, Pak Haji Wawan di sini, adiknya Rusli ngasih tahu nanti ada UAS, Bah. Mau sana aja? Ya, sampai meluncur saya ke sini bawa supir sampai 3 supir saya sekaligus. Perjalanan jauh. Alhamdulillah. Biasanya saya juga suka belajar ceramah, ngikutin UAS. Tapi di sini jadi turun harga saya. Puas loh, puas ya. Awas. Saya di sini cuma sambutan. Padahal saya nggak pernah sambutan. Saya ceramah. Mungkin kalau di YouTube masih banyak sabrek saya daripada UAS. Hah? Subscribe. Ya kan saya lulusan Al-Azhar Cikampek, beliau Al-Azharnya asli sono. Beda wilayah. Alhamdulillah, saya juga mimpi bener-bener sama mimpi-mimpi jamaah di sini, pengen ketemu dengan UAS. Sekarang bisa ketemu, alhamdulillah. Bahkan Mbah Jujun Junaidi dari Bandung. Jiro, nanti hari Minggu saya mau UAS di Damai Indonesiaku. Nah, saya jawab, maaf Mbah Jujun, saya juga sama UAS di Damai Sukabumiku di sini. Sukabumi masih Indonesia, UAS masih Indonesia, ya. Sukabumi masih Indonesia. Mungkin UAS ketawa terpaksa supaya banyak. Iya. Oh, coba tolong yang berdiri tolong. Supaya nggak kebagian bisa kebagian, supaya kita tertib nanti mendengarkan UAS. Coba ibu, pak, ibu sama bapak itu jangan sampai berdebetan bu, karena nih sepaneng setrum lagi naik bu. Bu, pak, udah siap udah? Saya akhiri dulu sambutan saya, insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam acara dan blog yang sama. Wa kun ahilil mudari musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasad bitamuli wa imbadihatan fala tubaddili. Kalau ada salahnya tolong luruskan, nanti islahkan. Tapi kalau yang benarnya insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sudah makan? Makan dulu. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarak, para alim ulama, para ustaz, bapak-bapak tokoh masyarakat, kata yang kecil-kecil diampunkan, kata ibu-ibu insya Allah, bapak-bapak bingung. Dosa-dosa yang lain diampunkan, tapi yang satu ini tidak. Walaupun menangis di pintu Ka'bah, la kafarata laha illa dzalik, yang bisa menebusnya hanya perbuatan itu sendiri. Itulah dia sholat, bukan somat. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Salat yang tinggal tidak lunas, guys. Maka tadi begitu saya lewat, saya lihat masjid penuh. Ketika saya sedang lewat tadi menuju pesantren Al-Wasilah, di sebelah kanan saya lihat jamaah sedang sholat isya. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tadi ke sana? Iya, pas kami sedang sholat. Betul, kalau gitu Ustadz nggak sholat. Saya jamak qasar, jamak takdim, maghribnya 3, isyaknya 2 di hotel. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak kecil pakai peci, pakai koko, datang pengajian, habis sholat isya. Inilah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Nih, yang pakai baju koko jadi menteri agama. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Yang perempuan istri menteri. Mau apa enggak? Enggak katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, umur. Yang satu bilang 5 karena dia lihat ini, yang satu bilang 6 karena telunjuk dia kira megang mikrofon. 5 tambah 2 7. Suruh dia sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah hafal doa dan surat-surat pen. Tadi begitu saya keluar dari hotel, anak-anak kecil belum sekolah. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3, yang satu di pangku, masih kecil. Saya tanya, mau ikut Ustadz? Mau. Saya bingung mau dibawa kemana. Anak-anak, ayo ikut Ustadz baca ayatnya. Lalu saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya diam, saya mau ngetes kira-kira anak ini hafalannya apa. Saya sudah menduga paling-paling qul huwallah. Ternyata apa yang mereka baca, wasyamsi waduhaha. Dalam hati saya, untung saya hafal. Anak-anak kita di Sukabumi, anak kecil, mereka yang 7 orang ketemu saya tadi ingin berkata, hai Abdul Somad, kau datang dari Pulau Sumatera, kau datang dari Riau di sana, 1 jam 40 menit baru sampai ke Jakarta, setelah itu kau naik mobil kemari. Tapi perjalananmu belum ada apa-apanya. Kenapa? Kiai Asep supirnya sampai 3. Perjalananmu jauh Abdul Somad. Kami ingin menunjukkan anak-anak di Sukabumi baru tamat TK belum SD sudah hafal wasyamsi waduha. Itu yang TK, apalagi bapaknya. Betul. Maka dibiasakanlah anak ini sejak kecil menghafal surat-surat pendek. Saya yakin dan percaya kenapa anak TK bisa hafal wasyamsi waduhaha, karena ibunya sambil masak nasi goreng dapur pagi, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Awalnya cuma nyambung ujungnya aja, awalnya cuman mendengar, lama-lama meniru, maka akhirnya anak-anak kita hafal wasyamsi waduha. Karena anak-anak ini apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat, itulah yang akan dia ingat. Tapi di tempat lain, anak kecil jangankan wasyamsi waduha, qul huwallah pun tidak ingat. Kenapa? Karena emaknya sambil masak yang dia nyanyikan pulang-pulang berbadan 2. Apa itu pulang-pulang berbadan 2? Maaf, na'udzubillah. Tak sampai hati saya menjelaskannya di sini. Takut kita anak-anak kita seperti itu. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pulang berbadan 2.
Nauzubillah. Ini bisa anak-anak kecil datang mendengarkan ceramah. Kalau yang datang penyanyi dangdut, anak kecil datang, maklum mungkin dia tonton di TV, tapi anak-anak kecil bisa datang. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kenal. Dari mana mereka tahu? Pasti karena bapak ibunya nonton www.youtube.com. Pasti karena bapak ibunya memperkenalkan ke anaknya, nah ini namanya Ustaz Abdul Somad. Akhirnya anak itu kenal, mereka pun datang, laki-laki, perempuan. Inilah harapan bangsa. Abdul Somad ibarat pohon, pokok kayu, daunnya sudah menguning, tak lama lagi akan layu dan mati. Betul? Betul kata dia. Amin ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami panjang, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan kami itu sebagai tambahan amal soleh. Dan anehnya di Sukabumi banyak provokator. Hah? Provokator? Provokator. Tadi saya bertemu dengan provokator pakai seragam, namanya Propas, provokator amal soleh. Mereka memang provokator, mereka menghasut, mereka mengajak, tapi untuk beramal amal soleh. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi pengajak beramal soleh, bukan ngajak orang sakau, bukan ngajak orang pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini pulang dari pengajian ini putus semua. Yang berdoa yang udah nikah sama jomblo. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Nanti kita semua akan mati, akan masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, dimakan cacing tanah. Betul? Ada orang mati masuk akuarium? Yang masuk akuarium itu adalah buah. Karena akuarium diisi buah, akhirnya ikan masuk plastik. Kita semua akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, kita akan bangkit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit di padang mahsyar, dan yang pertama kali ditanya adalah what is your salatnya? In salat, kalau salatnya baik, salatnya khusyuk, salatnya penuh, salahal amalu kulluh, amal yang lain menjadi baik. Ada orang sopan, santun, baik, suka bertetangga, tidak menyakiti hati orang, tapi dia tidak sholat. Baik apa tidak baik? Setengah baik. Dia sudah agak-agak baik, dia kelihatannya baik. Yang penting kan sopan, yang penting kan baik, yang penting kan suka nyumbang. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang. Jangan goyang tiangnya nak, nanti Ustadz jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya. Ustadz Abdul Somad sedang ceramah di warung Warung Kiara. Masya Allah, seperti nama artis sinetron. Tausiah bersama Ustadz Abdul Somad, Jumat 24 September, Masjid An-Nur. Di kampung saya Masjid An-Nur juga. Sampai ke sini. Nur, cahaya. Kita bisa melihat karena cahaya. Tapi malam ini justru karena cahaya saya tak bisa melihat, karena lampunya ke mata saya. Kenapa lampu ini dipasang sampai 4? Supaya kelihatan wajah Abdul Somad bercahaya. Ini jamaah pada heran semua, kok ketika kita nonton di YouTube itu kok wajahnya hitam ya? Lampunya 5 watt. Tapi di warung Kiara lampunya Masya Allah, tabarakallah, terang terus terang. Suara jelas?
Wajah jelas? Kenapa Ustaz pakai masker? Kita mesti pakai masker. Kalau tidak nanti COVID masuk. Kenapa maskernya di dagu? Kalau di mulut suara aku nggak jelas, seperti kumur-kumur. Tiang kalau sudah tumbang hancur lebur di atas WC apa tempat wudhu. Ini bisa air ratusan liter di atas bisa kokoh tegak berdiri karena tiang. Listrik kita bisa terang benderang karena ada tiang. Masjid kita bisa berdiri karena ada tiang besi cor kuat. Begitulah sholat kita. Dari tadi kok sepertinya ada yang megang kaki saya, rupanya lampunya jerak sendiri. Siapa yang megang-megang kaki? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiang agama adalah sholat. Kalau sampai sholat tidak lagi ditegakkan, hancur negeri kita ini. Alhamdulillah masih ada pemimpin-pemimpin kita yang sholat. Bapak Kapolsek sholat, tentara sholat, semua yang ada di sana sholat. Tak usah senyum, tak kelihatan. Siapa yang tidak sholat? Suami yang tidak sholat, istri yang tidak sholat. Mohon maaf, jangan tersinggung. Janji? Istri yang punya suami tidak sholat, berarti selama ini dia satu tempat tidur dengan babi hutan. Kalau ada suami yang tersinggung, berarti dia, bukan saya yang ngomong. Mudah-mudahan selesai tausiah ini yang nggak sholat jadi sholat. Istri-istri yang selama ini diperintahkan suaminya disuruh sholat, Ustadz Somad, jangan nangis. Suami saya nggak sholat. Kenapa kau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Terus saya pikir hidup ini akan berakhir dan saya akan mati, Pak Ustadz. Nanti kalau saya mati saya bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Enggak. Ada. Videonya dikirim ke saya, dia mati sama mobilnya, mobil kredit lagi. Ada orang mati bawa uang? Dulu saudara kita kalau meninggal dunia dibawakan uang, sekarang pakai uang palsu karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Yang kekal abadi, yang akan dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal, dan tiang daripada amal adalah sholat. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, carilah menantu yang sholat. Dan orang yang sholat itu pasti soleh. Orang yang soleh itu suka Ustadz menjebak melulu. Bu, saya mau minang anak ibu. Jangan tanya kau sholat atau tidak. Gimana caranya? Kamu datang nanti ke rumah saya hari Jumat jam 12 siang. Kalau dia datang hari Jumat jam 12, diterima apa enggak? Jangan terima, karena dia enggak sholat Jumat. Tapi kalau Abdul Somad yang datang jam 12, diterima apa enggak? Diterima, dia musafir, sholat zuhur. Saya mau nerima menantu saya itu calon dokter, Pak Ustadz. Ibu terima? Saya terima, Pak Ustadz. Gimana ibu tahu dia sholat? Saya tes, Pak Ustadz. Besok datang ke rumah saya jam 12 ya. Apa jawab dia, Bu? Kata dia, mohon maaf Bu, saya nggak bisa datang jam 12, meleset dikit jam 2 karena saya mau sholat Jumat. Langsung saya terima, Pak Ustadz. Tapi ini tidak bisa lagi dipakai karena soal sudah bocor. Mudah-mudahan calon mantu ibu orang yang sholat. Calon mantunya kaya, punya mobil 3, diterima apa enggak? Diterima. Orangnya ganteng, putih, rambutnya ikal pirang, diterima apa enggak? Diterima, tapi enggak sholat. Jangan terima dia. Kenapa? Karena yang kekal abadi. Sedang Allah aja dia bohongi. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang membuat dia ada di dunia, dikhianatinya. Apalagi anakmu, Beb. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu.
maka tiang pertama yang menjadi standar adalah sholat. Emangnya Ustadz ngomong begini kami ini nggak sholat? Karena mereka ini sholatlah maka datang pada malam hari ini, betul? Kalau nggak sholat nggak mungkin dia datang, nggak mungkin dia kenal Ustadz Abdul Somad. Buktinya saya masuk ke pedalaman di kampung, saya angkat tangan, apa kabar Pak? Dia cuek aja, dia nggak kenal sama Ustadz Somad. Kenapa? Dia nggak sholat. Insya Allah semua yang hadir ini adalah orang-orang yang selamat dari neraka sakor. Masalakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kami masuk neraka sakor karena tidak sholat. Ustadz Somad, saya ini sudah tidak sholat Pak Ustadz. Umurmu berapa? 40 tahun Pak Ustadz. Tobatnya kapan? Baru tadi pagi. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap salah dosanya. Adapun sholat-sholat yang lalu diqadanya, sepakat 4 mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4 mengatakan sholat yang lalu mesti diqadha, mesti diganti. Makanya kalau kita mau selamatkan anak-anak muda kita, remaja kita, remaji kita, kita ingatkan dia sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Bapak saya nggak sholat. Oh, anak bapak kencing berlari, anak kencing maraton. Kenapa anak-anak ini bisa datang ke masjid? Karena bapaknya membawa dia ke masjid. Maghrib tadi ramai, ramai. Isya'nya ramai, ramai. Dari maghrib ke isya' ada ngaji baca Quran di masjid. Saya kalau mau buat pengajian di masjid, saya buat setelah maghrib, kecuali malam ini karena kita kajian khusus. Tapi kalau lagi kajian di masjid, Ustadz Somad bisa datang ke masjid kami, bisa insya Allah. Waktunya Pak Ustadz habis maghrib. Kenapa Ustadz buat pengajian habis maghrib? Supaya jamaah paling tidak sholat 2 kali, sholat maghrib dan sholat Isya. Kalau dibuat pengajian setelah Isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Diumumkan di masjid, kepada semua jamaah harap datang ke masjid, ustadz sudah nunggu setengah jam. Tapi kalau sholat maghrib, insya Allah orang datang semua. Hayya 'alas shalah, datang semua sholat maghrib. Habis maghrib 45 menit pengajian, habis sholat isya Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp berikut ini. Karena jamaah ini dia ingin bertanya, dia tidak bisa tanya ke Ustadz Somad melalui YouTube, dia mau langsung bertanya. Maka kita fasilitasi di dalam masjid supaya tidak pembicaraan itu pindah ke warung kopi, perbicaraan yang di masjid. Buktinya kenapa hari ini kita tidak di dalam masjid? Kita tidak bisa masuk ke masjid. Kalau sampai orang sebanyak ini masuk ke masjid ini, meledak Masjid An-Nur. Maka dibuat di sini supaya lapang terang benderang. Tapi insya Allah rahmat masjid sampai kepada kita semua insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari panas terik matahari. Ini tenda punya masjid apa disewa? Disewa. Yang punya tenda kalau meninggal bawa tenda nggak? Penyewaan tenda, mati nggak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dapat tenda, yang lain kepanasan, tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, tenggelam. Tapi ada orang yang di padang mahsyar tenang, adem, ayam, tentram. Kenapa? Karena dia dapat lindungan. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di, kok di mall? Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi TNI, tapi hatinya di. Beda kalau orang dalam masjid hatinya di mall. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mall.
Karena badannya di masjid, hatinya. Hidup ini tergantung hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam dirimu, di dalam badanmu, di dalam tubuh ada segumpal. Idza salahat, kalau yang segumpal ini baik, maka dia menjadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Yang segumpal itu berada di dalam masjid. Kenapa? Allah bisa karena biasa, dari kecil sudah dibiasakan. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, jumat ke masjid, duha ke masjid, tahajud ke masjid. Insya Allah inilah anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Insya Allah bapak ibunya juga dapat, karena bapak ibunya memberikan fasilitas. Ada anak di kampung ini yang dipanggil oleh pengurus masjid pakai mikrofon kepada Bapak Fulan, jemput anaknya ke masjid karena hujan lebat. Anak-anak yang lain tidak ke masjid, satu anak ini dipaksa ke masjid, satu-satunya murid yang sampai ke masjid. Inilah yang sedang membawa saya hari ini tausiah ke kampung suka resmi. Oh, dia suka yang resmi-resmi, yang nggak resmi dia nggak suka. Jadi saya ketemu dengan orang yang biasa ngurus band. Tahu band? Bukan mobil. Pergi ke sana dengan artis, show ke sana, lupa dengan akhirat. Dia pikir akan hidup kekal abadi. Sampai akhirnya saya tanya, gimana ceritanya Bapak tobat? Ketika saya sedang berada di atas pentas Pak Ustadz, setelah 6 bulan meninggalkan rumah, tur Sumatera, dari Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Jambi, turun ke Palembang. Akhirnya di tengah pentas itu saya mendengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang di mata saya saat ayah saya menenteng tangan saya, membawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Itulah sebab tobat saya Pak Ustadz. Dia tobat bukan karena dengar ceramah. Saya waktu dia cerita itu, dalam hati saya, ini dia akan cerita aku tobat karena dengar ceramah Ustadz Somad. Ternyata bukan. Dia bertobat karena ingat dulu bapaknya membawa dia ke masjid. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia lalai, akhirnya dia sibuk, hanyut dengan dunia. Dia tahu kembali jalan pulang karena kenangan dengan orang tua yang luar biasa. Maka bawalah anak ke masjid. Kita tidak bisa suruh anak kita ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Itu udah azan, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Tidak bisa. Mereka bukan kambing yang kita pukul. Mereka adalah manusia. Mereka meniru, mereka mengikut. Dari mulai gaya bicara kita, sampai cara kita pakai kain, sampai cara kita pakai peci. Kalau miring peci bapaknya, anaknya lebih miring sampai ke telinga. Maka alhamdulillah, saya yakin dan percaya anak-anak yang hari ini, malam ini ke masjid sabar mendengarkan tausiah, ini karena bapak dan ibunya membiasakan diri ke masjid, insya Allah. Amin. Kami yang perempuan ini gimana kalau ke masjid Pak Ustadz? Katanya nggak boleh ke masjid. Di zaman Nabi, kata Nabi, lebih baik di dalam tempat yang sempit, di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada tempat, lebih baik. Tapi ada pula hadis lain mengatakan, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Hadisnya sahih. Sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Artinya apa? Ada nggak perempuannya? Ada, maka diatur sopnya. Seandainya perempuan tidak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang. Perempuan ada masanya tidak boleh ke masjid ketika menimbulkan fitnah. Dialah perempuan yang paling cantik di kampung itu. Kalau dia minum kopi kelihatan mengalir. Enggak boleh dia ke masjid kalau dia tidak menutup wajahnya, karena dikhawatirkan banyak laki-laki yang masuk parit, masuk ke sungai gara-gara melihat wajahnya. Tapi kalau aman di Palestina, perempuan kalau sampai ke masjid ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di desa kita suka resmi, ibu-ibu datang ke masjid, ada tentara Israel yang mau nangkap. Aman, betul. Pesantren dekat,
negerinya terang benderang, toko-toko buka, aman, silakan ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit, nanti banyak orang yang bogi matanya keluar. Jangan ke masjid pakai parfum yang sampai dia pakai parfum lewat di depan pintu pagar masjid hilang bacaan imam di depan, saking kan harum semerbaknya luar biasa. Sekedar untuk menghilangkan bau badan nggak apa-apa. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad dipotong jangan pakai parfum, akhirnya dia lewat semuanya pingsan. Islam itu bukan mengajarkan kita yang bau-bau, yang busuk-busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya kita masuk ke masjid dalam keadaan bersih, kainnya sudah bersih, bajunya bersih. Baju Ustaz Somad kok bersih ya? Baru guys. Mereknya apa? Casio. Kasih orang. Sorbannya kok merah? Merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Itu jawaban formalnya, jawaban resminya. Yang nggak resminya, sorbannya dikasih orang juga. Masa dikasih request, minta, dikasih merah, minta hijau. Banyak kali kemauan kau, kata yang ngasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap kita bawa anak kita ke masjid? Bukti ceramah ini berhasil bukan karena orang ramai. Bukti ceramah ini berhasil bukan karena pentasnya yang besi, bukan karena lampunya yang terang. Tapi kita lihat besok sholat subuh. Kalau sholat subuh bertambah dari biasanya, berhasil. Tapi kalau tak bertambah, tolong jangan kasih tahu aku merasa terhina dengan kegagalan ini. Insya Allah besok subuh bertambah agak 2-3 sop insya Allah. Yang mewakafkan tanah masjid ini entah siapa, saya tidak tahu, tapi pahalanya mengalir ke makam mereka. Inilah amal jariah. Idza mata al-insan, kalau manusia mati, inqata'a, mati manusia, putus amalnya. Ibu yang rajin sholat duha, ayatnya wadduha, besok lagi wasyamsi wadduhaha, meninggal dunia. Apakah setelah mati masih bisa sholat duha? Putus. Seandainya sudah meninggal dia tetap sholat duha, lari suaminya. Rumah itu dijual, rumah dijual harga murah, ada hantunya. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Bangun mereka di tengah malam, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, menetes air matanya. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ayah meninggal, emak meninggal. Tapi saya yakin dan percaya tausiah saya malam ini di Pulau Jawa, di Sukabumi, di Sukaresmi, suka-suka ini mengalir pahalanya sampai ke makam mereka di Pulau Sumatera insya Allah. Apa yang Ustaz cari ceramah keliling ini? Tak ada, hanya membahagiakan orang tua. Bapak ibu akan dibahagiakan oleh anak-anak. Wa qul i'malu, beramallah. Memangnya kalau kita beramal, yang melihat amal kita siapa? 3. Fasayarallahu amalakum, yang melihat amalmu Allah. Siapa lagi? Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wal mu'minun. Allah, Rasul, mu'minun, orang siapa yang dimaksud orang beriman yang melihat amal kita? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang melihat amal kita orang beriman adalah almarhum almarhumah. Ini sholat anakmu, ini anakmu jadi imam, ini anakmu tausiah, ini anakmu sedekah, ini anakmu datang pengajian. Kita di dalam liang lahat dikirimkan gambar berita tentang mereka. Tapi kalau kita sudah mati, dikirimkan berita anak kita, anakmu sedang sakau, anakmu yang kedua LGBT, anakmu yang keempat mabuk,
anakmu yang kelima entah kenapa hilang deh dari peredaran. Insya Allah ketika kita mati kita akan melihat dengan mata kepala kita amal anak-anak kita itu baik semuanya insya Allah, berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sayang kepada Nabi Muhammad? Sayangkah kita kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana? Orang yang hanya mengucapkan sayang cinta tak ada bukti, berarti kalau tak gombal gembel. Mana buktinya kau sayang kepada Nabi Muhammad? Nih bukti sayang kepada Nabi Muhammad, warisannya dijaga. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kerajaan. Bapak ibu yang pergi umrah ke kota Madinah, ada melihat kursi Nabi Muhammad dari emas? Ada melihat istana Nabi Muhammad yang menjulang tinggi? Tidak ada. Raja Fahad ada istananya di Jabal Abi Qubais. Ada raja-raja Saudi Arabia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya mana? Nih warisannya masjid. Sampai hari ini masjidnya masih tetap terjaga, karpetnya masih tetap terbentang, jendelanya hebat besar, tidak pakai jeruji besi, menunjukkan aman, tak ada maling. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu terkabul, terketuk pintu langit. Mereka meminta doa, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi Abdul Somad masuk surga karena doa orang beriman. Di dalam solat itulah kita sedang mendoakan saudara kita. Mana ada saya doakan orang dalam solat? Ada. Mana dia? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam dari Sukaresmi sampai ke Masjid Nabawi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dapat salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, baru semua kita dapat salam, wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Syahadat kita diulang satu hari berapa kali? Tahiyatul masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salat subuh, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tahajud, salat witir. Syahadatnya diulang sampai pada akhirnya dia mati dalam mengucapkan la ilaha. Orang yang tidak sholat tidak akan mungkin dia husnul khatimah. Susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik Ustadz Kiai Ajengan datang berbisik ke telinganya, la ilaha illallah. Yang menang Real Madrid apa Barcelona? La ilaha illallah. Gimana kelanjutan drama Korea? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau tonton? Apa yang sering kau lakukan? Itulah yang akan kau ucapkan nanti ketika mati. Doakan Abdul Somad saat mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini anak-anak kita. Kalian dulu waktu kecil diazankan, betul? Kok tahu? Mereka tahu karena dia melihat adiknya saat lahir diazankan oleh bapaknya. Kepala diletakkan di lengan sebelah kiri supaya telinga sebelah kanan. Kalau kepala di sebelah kiri,
berarti telinga sebelah kanan yang dekat dari mulut bapaknya pun azan. Allahu Akbar, Allah. Nangis bapaknya, mertuanya nanya, kamu kok nangis? Ini baru pertama kali azan, Pak. Saking groginya, habis hayya alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kata bapaknya, itu untuk azan subuh, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, dan ketika matinya juga dibisikkan la ilaha illallah. Setelah masuk ke liang lahat, ditanam, diratakan kuburnya, lalu kemudian mereka di atas berdoa, ya fulan ibni fulana, kalau kau nanti didatangi oleh malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka, Al-Ka'bah, man imamuka, Al-Quran, man ikhwanuka, Al-Muslimun wal Mu'minun. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiblatmu? Ka'bah. Siapa imammu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Orang yang beriman. Oh, kalau gitu nggak perlu sholat, Pak Ustadz. Terus dihafal aja kunci jawabannya. Kau pikir ini SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan ucapannya sesuai dengan amalnya. Orang yang selamat dari azab kubur adalah orang yang sholat, dan orang yang sholat itu akan menjadi soleh. Makanya ibu bapak kalian ketika kalian dalam kandungan, yang mereka doakan adalah Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan semuanya soleh, amin. Ada satu ibu-ibu nggak ngucapkan amin. Ibu kok nggak ngucapkan amin? Doa saya sudah makbul, Pak Ustaz. Kok ibu tahu? Nama suamiku soleh, tapi nggak pernah ke masjid. Pak Ustadz jangan ngomong gitu, ada soleh di sini tersinggung, berarti betul nggak ke masjid. Dipanggil satu hari 5 kali nggak mau ke masjid, diadakan sarapan pagi pakai kopi nggak juga mau ke masjid, sampai akhirnya dia tidak ke masjid tapi dibawa ke masjid. Kenapa? Sholat jenazah. Selama ini sombong, angkuh, nggak mau di belakang imam, nggak mau jadi makmum. Imamnya baik, imamnya nggak marah. Selama ini kau nggak mau jadi makmum, nggak apa-apa. Sekarang kau letakkan di depan imam, jadi jenazah. Kalau dia laki-laki, di kepalanya, ini kepalanya, di situ nanti kalian jadi imam. Kalau dia perempuan, di pinggangnya. Yang paling afdal kalau meninggal, yang jadi imam adalah anak-anaknya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi imam. Kepada jamaah sekalian, yang paling afdal menjadi imam untuk almarhum inilah anaknya. Kepada anaknya dipersilakan untuk maju, nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju, nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju, nggak ada yang maju. Nomor teleponnya ada pas di telepon. Ini bapak mau meninggal, biar aja, emang penting. Dilahirkan meregang nyawa, belum ada apa-apanya dibandingkan artis-artis. Betul? Itu sama ustadz ya. Tapi kalau dibandingkan artis-artis, artinya apa? Subscribe, like, and share. Berdakwah di alam nyata, berdakwah di alam gaib. Setuju? Mudah-mudahan kita yang berhadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika, kami meminta kepadamu, kami bermohon kepadamu dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari zina ya Allah. Selamatkan kampung kami dari perbuatan keji mungkar maksiat ya Allah. Wahfaz abna'ana waj'alhum minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Waj'alhum min muqimis salah, jadikan anak kami orang-orang yang menegakkan salat. Qulubuhum mu'allaqatun fil masajid, hati mereka tergantung di masjid, mereka akan memakmurkan salat berjamaah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, selamat dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia akhirat, laka ridha walana fiha salah, engkau ridha dan baik bagi kami, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Para ustadz kami, para kiai kami, para ajengan kami yang berhadir malam ini maupun yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, wanfa'na bihurmatihim, berikan kami dapat limpahan rahmat barakah karena ilmu-ilmu mereka ya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una, ilmu yang sudah dapat kami malam ini jadikan dia bermanfaat untuk kami, bukan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kampung kami negeri yang aman, yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ke Sukaresmi ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau masih sulit, kalau masih payah, fayassirhu, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa membangun masjid, membangun pondok pesantren untuk yatim, fakir, miskin dan du'afa, supaya anak-anak kami bisa selamat dari segala perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Pulang dengan tenang, protokol kesehatan, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang damai, agama yang bersih, buang di tempat yang buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Mohon maaf segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.